semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Thank you banget buat kalian yang sudah mengklik video ini, dan buat kalian yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang. Sedangkan buat kalian yang sudah lama dan setia di Sachi TV, saya ucapkan terima kasih banyak. Di dalam video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk memasuki sebuah dimensi lama, tepatnya pada tahun 1462 tahun Saka, dan melihat lebih dalam lagi isi sebuah naskah lontar kuno yang sampai saat ini masih tersimpan rapi di Perpustakaan Nasional. Atau jika dalam sudut pandang tradisi masyarakat Bali, kisah ini dilestarikan dalam grubuk atau geguritan, yaitu sebuah tradisi lisan yang diceritakan dari mulut ke mulut, yang dalam tataran akademis disebut dengan folk literatur. Calon Arang, sang janda tukang teluh. Baik dari kisah yang berkembang di Jawa ataupun Bali, Calon Arang digambarkan sebagai seorang janda jahat yang sangat gemar menebar teluh. Ia memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik bernama Ratna Manggali. Kecantikan paras dari seorang Ratna Manggali mampu memukau dan menarik semua mata pria, tetapi tidak ada satu orang pria pun yang berani melamarnya. Lantaran kenapa? Tentu saja lantaran takut, karena ibunya dikenal sebagai seorang janda jahat tukang teluh. Calon Arang dan putrinya Ratna Manggali tinggal di sebuah desa yang disebut dengan Desa Girah. Itulah sebabnya kenapa Calon Arang juga sering kali disebut sebagai janda girah. Warga desa yang terus-menerus bergunjing akan Ratna Manggali dan dikatai sebagai seorang perawan tua membuat Calon Arang sangat marah dan kemudian meneluh seluruh desa. Ulah Calon Arang yang brutal ini sampailah juga ke telinga Prabu Airlangga, raja yang berkuasa saat itu. Sehingga Prabu Airlangga menyuruh Empu Barada untuk menghabisi Calon Arang. Dikisahkan bahwa Calon Arang berhasil dimusnahkan oleh Empu Barada. Namun benarkah kalau Empu Barada benar-benar memusnahkan Calon Arang? Dan sebenarnya ilmu teluh Calon Arang ini berasal dari mana sih? Kenapa bisa memporak-porandakan satu desa sampai raja pun turun tangan? Mari kita bahas satu persatu ya guys. Ternyata ilmu kesaktian Calon Arang ini diperolehnya dari Betari Durga, yang sebenarnya hanya diperbolehkan untuk dipakai di pinggiran negeri, yaitu di Desa Girah saja. Tapi karena Raja Airlangga terlanjur menyuruh dan menugaskan pasukan khusus untuk memusnahkan Calon Arang, maka kekuatan itu difokuskan Calon Arang untuk mendatangkan wabah di seluruh negeri. Dikarenakan wabah sudah menyebar ke seluruh negeri, akhirnya pihak istana pun meminta bantuan kepada Empu Barada, seorang pendeta Buddha beraliran Tantra Kanan, untuk menghentikan aksi Calon Arang yang brutal ini, yang telah menyalahgunakan ilmu yang ia dapatkan dari Betari Durga untuk menyakiti banyak orang. Sebenarnya Betari Durga sudah mengingatkan pada Calon Arang untuk tidak memakai ilmu ini dengan penuh amarah. Karena jika dipakai dengan penuh amarah, maka ilmu ini akan berbalik membunuh Calon Arang sendiri. Dan Betari Durga pun sudah mengingatkan kepada Calon Arang bahwa dia akan mati di tangan Empu Barada. Jadi diceritakan pasukan khusus yang dikirim oleh Prabu Airlangga berhasil dikalahkan sama Calon Arang. Semuanya dihabisi. Dan kini saatnya Empu Barada sendiri yang harus menghadapi Calon Arang. Karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari Betari Durga, maka Calon Arang sudah tahu nih sebenarnya kalau dia akan kalah melawan Empu Barada. Akhirnya Calon Arang meminta ampun dan memohon Empu Barada untuk meruat dirinya, untuk menghapuskan segala dosanya. Dia sadar nih, dia punya dosa yang sangat banyak karena sudah menyelakai banyak sekali orang. Tapi Empu Barada menolaknya, karena Empu Barada menilai dosa Calon Arang terlalu besar. Karena penolakan inilah Calon Arang murka. Nggak terima dia. Akhirnya pertempuran besar pun terjadi di antara Empu Barada dan Calon Arang. Dikatakan kekuatan yang dimiliki Calon Arang yang didapatkan dari Betari Durga ini sangatlah besar. Satu kali menatap saja, satu pohon beringin besar itu meledak dan hancur. Tetapi anehnya, Empu Barada nggak kenapa-napa guys. Akhirnya Empu Barada malah nantang. Hai, keluarkan lagi yang lebih besar. Dan benar saja, karena merasa ditantang, Calon Arang pun benar-benar mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Dari mata, hidung, mulut, mengeluarkan bola api yang sangat panas. Tapi sekali lagi Empu Barada nggak kenapa-napa guys. Setelah itu, Empu Barada dengan kekuatan yoganya hanya berkata, "Hai Calon Arang, ku cabut nyawamu." Dan seketika itu juga, Calon Arang langsung mati di tempatnya dia berdiri guys. Seluruh murid Calon Arang bertaubat dan memohon ampun kepada Empu Barada. Tapi kisah ini sedikit berbeda dengan kitab Kitasoma karangan Empu Tantular.
Kisah calon arang ini diwarnai sedikit welas asih. Karena di kitab Sutasoma tersebut, calon arang dihidupkan kembali setelah mati oleh Empu Barada dan diajari ajaran-ajaran kebaikan. Setelah calon arang benar-benar bertobat, akhirnya calon arang bisa meninggal dalam kondisi yang tenang. Setelah itu Empu Barada meruat seluruh desa Girah dan seluruh negeri. Bahkan desa Girah dijadikannya padepokan perguruan tantra kanan oleh Empu Barada. Kemudian Empu Barada juga menghidupkan jasad-jasad yang masih baru yang masih memungkinkan untuk dihidupkan. Sedangkan mereka-mereka yang sudah tidak mungkin diselamatkan lagi, keluarganya diberikan ajaran-ajaran yang menenangkan. Setelah desa Girah, ruatan dilanjutkan ke seluruh negeri Daha, bahkan hingga sampai ke istana. Raja Airlangga pun diruat, guys. Sedangkan dalam masyarakat Bali, calon arang seringkali dikaitkan dengan ilmu pangleakan dan merupakan induk dari perkembangan tari barongget serta rangda. Banyak orang yang meyakini bahwa calon arang adalah merupakan tokoh sejarah yang dulunya pernah benar-benar ada. Hal ini didasarkan pada penemuan petilasan calon arang yang ada di desa Gurah, Kediri, Jawa Timur. Selain itu ada juga prasasti Wurare Surabaya yang menyebutkan juga nama Empu Barada di sana. Kitab Negara Kertagama, naskah zaman Majapahit pun menyinggung kisah ini juga. Sementara prasasti Pucangan atau Calcutta Stone mencatat di sana bahwa ada seorang perempuan berkekuatan raksasa yang harus dihadapi oleh Raja Airlangga. Sayangnya, dari sumber-sumber di atas belum cukup untuk membuktikan kalau calon arang dulunya pernah benar-benar ada, guys. Dan sumber-sumber tadi pada akhirnya hanya dijadikan bahan referensi saja. Hal itu disebabkan semua prasasti tadi, bahkan petilasan calon arang, juga lontar calon arang sendiri, itu dibuat 2 abad setelah Prabu Airlangga berkuasa, guys. Bahkan petilasan calon arang hanyalah setumpuk batu yang hanya berdasarkan keyakinan saja, itu diyakini sebagai petilasan calon arang. Oke guys, di luar itu benar atau tidak, di luar itu sejarah atau hanya fiksi belaka atau hanya karangan belaka, setidaknya dari kisah tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan, bisa menarik sebuah makna. Dimana jika kebaikan yang diwakili oleh tokoh Empu Barada, jika harus bertanding melawan keburukan yang ditokohkan oleh calon arang, pastilah kebaikan itu akan unggul. Dan di balik kisah itu, kita pun bisa belajar bahwa semua manusia sebenarnya bisa saja melakukan kesalahan, seperti calon arang yang sempat ingin bertobat kan. Dan kita sebagai sesama makhluk, setidaknya kita harusnya memberikan kesempatan untuk makhluk lain bertobat jika memang dia telah melakukan kesalahan, sebesar apapun dosanya. Saling mengasihi dan tak hanya menghakimi. Oke Darla, thank you banget udah mau menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang baru saja bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you banget atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Jika ada yang salah, boleh dikoreksi juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys.